Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasat batin terdalamnya kepadamu pada saat ini. Firasat batin terdalamnya kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu ya. Jadi yang bilang positif, buang yang negatif, karena memang tidak bisa mengcover semua orang. Atau kamu bisa pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya. Tadi pada saat dikocok, Sora sudah memikirkan tentang apa yang mungkin sedang terjadi, situasi atau kondisi pada saat ini, hubungan kamu dengan orang ini. Kita lihat ya, ada energi seperti apa ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi atau situasi di antara kalian itu yang sangat-sangat kontras gitu ya. Di sini mungkin sekali ada emosi, ada perasaan-perasaan yang intens, ada apa namanya, hasrat-hasrat yang juga mungkin sangat kuat. Intinya di sini juga, tapi di satu sisi ada kegusaran, ada kemarahan, ada kekecewaan. Ada banyak hal yang kontras gitu ya. Ada kemarahan di sana, ada kecewa gitu ya, yang meledak-ledak, yang siap untuk meledak. Tapi di satu sisi juga ada perasaan sedih ya, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan merasa kesendirian, perasaan terluka gitu ya. Jadi ini ada emosi yang campur aduk di sini nih teman-teman, hubungan ini ya. Ada yang marah, ada yang terluka, ada yang sedih, atau ada juga yang marah tapi di sisi lain sedih, atau sedih yang bisa bikin marah ya. Campur aduk banget nih situasi hubungan di antara kalian saat ini ya. Kalau Sora lihat di sini, karena ada hal-hal yang mungkin ya membuat kamu kecewa atau membuat dia kecewa, tapi ada juga hal-hal yang justru buat jadinya bikin sedih ya. Dan di sini ada energi kesepian ya, ada patah gitu ya. Kenapa patah hati atau kemarahan? Karena itu tadi ada situasi-situasi yang bikin kecewa teman-teman. Nah, di sini ada situasi denial. Sangat mungkin ya, kamu atau dia atau kalian itu sama-sama seperti menolak untuk menghadapi perasaan sendiri, mencoba untuk lari dari perasaan sendiri gitu ya. Jadi bisa saja kamu bersembunyi dari dia, atau dia bersembunyi dari kamu, atau kalian main sembunyi-sembunyian gitu ya. Kenapa? Karena di sini seperti adanya ketidaksiapan untuk menghadapi ya. Mungkin banget dia belum siap juga untuk ngadepin kamu teman-teman di sini ya. Di sini juga dia mungkin saja mencoba untuk lari dari perasaan dia sendiri, mencoba untuk mencari-cari alasan dari kesalahan dia. Itu juga sangat mungkin ya. Karena di sini gambarnya kacamata teman-teman. Jadi mungkin banget ya, kamu sama dia itu ada perbedaan dalam melihat segala sesuatu, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang gitu ya. Namun kalau Sora lihat di sini gitu ya, di sini tuh ada hal-hal yang seperti banyak masalah gitu ya, tapi seperti dihindari, seperti belum mungkin diberesin gitu ya, masalah-masalah yang jadi buat situasi nggak apa namanya, nggak baik gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan di sini kayak ada perasaan mungkin ya, kamu di sini itu merasa dicampakkan, merasa dibuang gitu ya, dihempas, karena mungkin di sini ada hal yang membuat kamu kecewa sama dia gitu loh ya. Ada hal yang membuat kamu sangat sedih ya. Tapi nyatanya meskipun dia sudah berusaha untuk menolak perasaan dia sama kamu, atau bahkan dia berusaha untuk menghempas kamu dari dalam pikirannya, dari dalam hidupnya, mencampakkan kamu, ternyata energi tarik-menarik dari dalam hati, dari dalam perasaan, ada hal-hal yang tidak bisa dia jelaskan. Dia pun bingung kenapa dia masih merasa tertarik sama kamu, masih terasa kayak ada energi dia tidak bisa menolak gitu ya teman-teman di sini. Kalau yang Sora lihat ya, jadi kayak selalu masih ada energi tarikan dia ke kamu gitu ya. Kamu juga mungkin masih ada energi tertarik sama dia. Energi dia ke kamu, teman-teman. Tuh. Kenapa sih firasat batin dia saat ini? Firasat batin energi yang dia rasakan, dia merasa terpanggil kemari oleh
hati kamu, oleh perasaan kamu, oleh cinta kamu, dan ada kenangan-kenangan yang kayak dia itu belum bisa lupain gitu ya. Jadi kayak kangen, pingin ulang lagi kenangan-kenangan yang ada, memori-memori indah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kayak tidak bisa dia lepaskan ya. Jadi kayak masih teringat, masih termemori, masih terpanggil hati dan jiwanya, batinnya itu untuk ke kamu gitu ya. Walaupun berusaha untuk lari teman-teman ya. Nah, jelas nih di sini. Tapi di satu sisi lain, kalau yang Sora lihat, dia itu tapi takut ya untuk menghadapi kamu. Teringat sama kamu, kenapa dia ternyata denial gitu ya, mencoba untuk lari gitu ya, atau mencoba untuk mengempas kamu. Di sini kalau yang Sora lihat, dia itu ada ketakutan gitu ya, ketidakberanian, malu gitu ya, mungkin atas apa yang sudah dia lakukan sama kamu, apa yang pernah dia katakan sama kamu. Bisa juga dia kayak nggak punya keberanian atau nggak punya nyali untuk menghadapi kamu teman-teman ya. Itu yang terjadi di sini ya. Sementara energi kamu ke dia, kalau Sora lihat ya, kamu tuh punya energi yang berubah banget loh ke orang ini. Awalnya mungkin kamu sangat sayang, mungkin awalnya kamu sangat cinta, mungkin sangat punya perasaan yang intens sama dia gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia kamu ngerasain perasaan kamu tuh sangat-sangat berubah gitu ya, drastis gitu perubahan perasaan ke dia. Jadi kayak ngerasa perasaan kamu tuh kayak ya udahlah, aku pingin cut off atau aku pingin keluarkan aja orang ini dari hidup aku, karena kamu merasa benar-benar sudah kecewa, sudah terluka. Jadi ekstrim, perasaan kamu tuh kayak berubahnya ekstrim sama orang ini gitu ya. Kenapa? Karena menilik apa yang telah terjadi sebelumnya di antara kalian ya. Di sini ada sesuatu yang terjadi ya, ada histori yang terjadi di antara kalian, tapi ini juga menjadi sesuatu yang menjadi titik bahwa apa yang telah terjadi itu membuat segala sesuatu itu nggak jadi sama lagi gitu ya. Walaupun koneksinya di sini juga sangat kuat, karena di sini ada hubungan dari past life connections gitu ya teman-teman. Ada apa sebenarnya sih dia ke kamu gitu ya? Ada apa? Ada story apa? Kita coba lihat di sininya. Apa yang terjadi sebelumnya ya teman-teman. Di sini kalau Sora lihat, ada sebuah usaha kamu untuk mempertahankan orang ini gitu ya, berusaha untuk mati-matian menjaga orang ini, mempertahankan hubungan ini, mengusahakan hubungan ini dengan segala babak belur. Udah banyak masalah sebelumnya, ada kendala juga, tapi masih berusaha bertahan ya. Tuh, kamu masih punya satu keyakinan penuh sama hubungan ini sebelumnya gitu ya. Kamu tuh banyak memberikan energi kamu sama hubungan ini, mungkin berkorban untuk hubungan ini, kasih banyak perhatian. Kamu menjadi sosok yang penuh kontribusi lah ibaratnya dalam hubungan ini gitu ya. Kamu tuh banyak berusaha menjadi yang terbaik untuk dia. Apa yang dia pingin kamu berusaha penuhi, apa yang dia harapkan kamu berusaha untuk penuhin gitu ya. Kamu pikir tuh semuanya baik-baik aja, semuanya segala sesuatunya bagus gitu ya. Apalagi di sini sudah ngomongin soal komitmen yang lebih panjang sebenarnya. Ada komitmen jangka panjang di sini. Ada niatan untuk, teman-teman ada yang nanya, Kak Sora ini apa namanya, bacain dong buat hubungan yang sudah menikah. Ini kan aku udah bilang bisa untuk semua status, tolong dikondisiin dengan kondisi kamu, disesuaiin ya. Oke, mau masih single kayak pacaran kayak menikah kayak gitu ya, dikasih tahu, dikondisiin gitu loh sama bacaannya. Nah ini artinya apa? Hubungan yang memang sudah dalam pernikahan atau hubungan yang memang sudah ditujukan ke arah pernikahan untuk jangka panjang teman-teman. Tapi lalu tragedi di sini terjadi. Ya, ada cinta terlarang. Jadi di sini jelas. Kalau buat yang nanya, Kak Sora kenapa bacanya kayak gitu mulu? Ya energinya yang keluar ini, Ndu. Aku juga nggak mau lo baca ini terus-terusan. Tapi ini energinya udah dikocok, itu juga yang keluar energinya. Gitu ya. Di sini artinya ada forbidden love. Artinya ada cinta terlarang. Artinya ada pengkhianatan. Mungkin banget ada tragedi. Orang ketiga dalam hubungan ini yang tidak semestinya dan tidak seharusnya ada di sana. Ya. Akhirnya ini membuat kepada satu apa namanya, kamu ngerasa kayak mungkin ya dia nggak bisa tegas. Ini saatnya kamu yang tegas gitu ya. Jadi situasi yang tadinya semua dalam kendali, semuanya baik-baik aja, ternyata semuanya jadi berantakan teman-teman gitu ya. Oke. Nah, apalagi di sini sebenarnya ada energi saling mengisi, saling menyeimbangkan ya. Kamu posisi kamu berjalan dengan posisinya dia, kalian saling ngisi dan menyeimbangkan ya.
Situasi juga saling kuat di sini kalau Sora lihat ya. Dia punya sisi maskulin, kamu punya sisi feminim ya, saling bersama-sama. Hanya ya, dengan adanya tragedi seperti ini ada luka dan kecewa gitu ya, kayak sudah ada pengorbanan diusahakan dalam hubungan ini, tapi ternyata tiba-tiba jadi seperti ini, jadi menimbulkan luka sebenarnya teman-teman. Dan ini pun sudah jadi omongan kemana-mana ya, kamu juga udah dengar soal omongan ada yang nyampein ke kamu soal masalah perilakunya dia kayak gitu ya teman-teman. Dan ini adalah sebenarnya hubungan yang ada rasa kepemilikan di sana. Kamu merasa kamu mau miliki dia gitu loh teman-teman di sini ya. Rasa pengen memiliki, rasa masih mengagumi gitu ya. Apa yang dia lakukan selain di sana ada tragedi, ada kecewa gitu ya, apa yang terjadi ya teman-teman. Di sini kalau Sora lihat ya, kamu mendapati ternyata secara online mungkin ada fakta-fakta yang kamu tidak menduga terjadi gitu ya. Ternyata mungkin dia masih chattingan sama yang lain, dia ternyata punya history booking online, Sora nggak tahu ya, atau history judi online. Ada sesuatu yang kamu justru tahu gitu ya ketika ada online gitu ya, dari mungkin melalui HP dia, sosmed dia, kamu akhirnya tahu sesuatu gitu ya. Ternyata dia mungkin masih kontekan sama mantannya, aku nggak tahu gitu ya. Intinya gitu ya, ada sesuatu secara online, dan ini sudah terjadi kayak selama cukup waktu yang lama. Awalnya dari berhari-hari, kamu udah tahan berminggu-minggu jadi berbulan-bulan gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah energi frustasi teman-teman di sini ya. Kamu merasa kayak wah sudah nih, ini situasi sudah mentok gitu ya. Tapi lalu firasat batin apa yang dia rasain sama kamu? Teman-teman, dia itu kayak dapat satu pencerahan, dapat satu kejelasan perasaan gitu ya. Kalau dia itu punya energi, dia kepikiran terus sama kamu ya. Kayak ada sesuatu yang mendorong dia untuk dia berkomunikasi sama kamu ya, karena di sini ada energi penyesalan teman-teman. Jadi ini masuknya ke mental. Jadi setelah apa yang sudah terjadi ya gitu loh, di sini ada energi penyesalan, ada energi gelisah, ngerasa bersalah sama kamu, pikiran dia juga jadi nggak bisa fokus gitu ya. Tuh, dia tuh hilang arah teman-teman ya. Apalagi tuh dia pernah ngeghosting kamu gitu ya, ngeblocking kamu, atau kamu yang ngeblocking dia. Nah itu intinya adalah dia kehilangan energi yang bisa men-taking care dia. Dia kehilangan energi yang bisa lembutin dia, energi yang bisa nyeimbangin dia gitu loh ya. Akhirnya di sini untuk semua ya, untuk nggak semua ya, khusus untuk yang sudah dalam energi pernikahan gitu ya, itu ada yang sudah mulai terpikir mungkin kayak apakah ini memang harus dibawa ke ranah hukum terhadap sebuah perpisahan secara resmi gitu ya. Kenapa sih orang ini bisa merasa energi kegelisahan? Karena di sini orang ini mendapatkan energi benar-benar mikir gitu loh ya. Setelah ada kejadian ini, jadi kayak benar-benar mikir, benar-benar kayak ke apa namanya, dapetin sesuatu untuk kayak apalagi untuk kalian yang sudah mulai mau seriusin untuk hubungan ini apa namanya disudahin ya. Baru dia mulai berpikir lebih dalam gitu, kayak wah ternyata aku tuh belum siap kehilangan kamu ya. Ternyata ini adalah buah hasil dari apa namanya, sikap aku yang kurang baik ya. Dia mulai merasakan kayak konsekuensinya gitu loh teman-teman. Dan kayak lebih bisa mikir jadinya setelah kamu udah bisa tegasin orang ini. Kayak lebih nyerap gitu loh ke dalam pikirannya dia ya. Tuh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh jadi kayak punya energi tidak mau melepaskan kamu, karena ternyata ikatan itu masih ada ya. Dan ikatan itu ternyata kuat gitu ya. Walaupun dia mencoba untuk mencari yang lain gitu ya, dia merasa kayak universe itu banyak ngasih dia pertanda loh. Kayak ngasih dia pertanda, ngasih dia petunjuk, ngasih dia satu perasaan kayak kamu tuh harusnya menghargai cinta kamu, harusnya menghargai hubungan ini gitu loh ya. Tuh. Karena di sini dia dapat energi nyadar gitu ya. Kalau sama ini mungkin saja dia tidak cukup menghargai cinta kamu, pengorbanan kamu ya. Dan semua kenangan yang ada tuh seperti masuk ya ke dalam memorinya dia. Dan dia dapat banyak pertanda tuh ya. Pertanda apa aja yang sudah dia, pertanda kalau kalian terhubung, pertanda kayak apa aja yang telah terjadi diingetin kembali teman-teman di sini ya. Tuh, bagaimana dedikasi kamu, bagaimana pengorbanan kamu, bagaimana kamu selama ini udah sangat-sangat fokus sama orang ini teman-teman ya.
Dan dia tahu akhirnya sumber masalahnya dia itu memang dia tidak bisa mengontrol hasrat dan keinginannya dia, ya. Jadi memang masalahnya ada di sana, gitu loh ya. Energi tidak bisa menghargai, gitu ya. Kurang bisa menghargai. Jadi di sini ada konflik batin teman-teman sebenarnya di dalam dirinya dia. Setelah banyak pertanda, firasat batin dia tuh nggak bisa dibohongin, gitu loh, ya. Tuh, sign sama sinkronitas. Kita lihat ya, apa yang dia rasakan sebenarnya. Dia itu sekarang berusaha kelihatan baik-baik aja, fokus ke kerjaan, cari finansial yang lebih baik, keuangan yang lebih baik. Tapi sebenarnya dia cuma bersembunyi, cari pelarian. Sebenarnya dia banyak merasakan firasat batin dia itu, kamu tuh punya perjalanan spiritual dengan orang ini. Ada cinta spiritual di sana. Maka tadi kan ada hubungan past life sebenarnya, ya. Dan dia sadar, dia sekarang kayak bener-bener sadar apa aja sih yang sudah sebenarnya aku lakuin sama kamu, gitu loh ya teman-teman. Dan orang ini tidak siap kalau kalian hanya sebatas nantinya udahan, cuma bisa temenan aja atau cuma bisa begitu doang, gitu loh ya. Kenapa sih dia pergerakannya juga mungkin lambat, belum banyak melakukan apa-apa. Dia hanya merasa dia butuh waktu untuk lebih siap, ya. Segala sesuatu tuh seperti di waktu yang salah. Orang ini banyak tarik diri, gitu ya. Kayak banyak mikir, banyak merenung, gitu ya. Mencoba untuk tidak bereaksi apa-apa ketika ada orang yang bahas soal kamu. Tapi sebenarnya dia pengen hubungin kamu, tapi takut teman-teman untuk menghubungi kamu. Karena dia tahu, dia itu sebenarnya nggak bisa jadi sosok yang cukup baik untuk kamu setelah banyak mengecewakan. Ya. Dan ternyata melet go kamu itu sangat sulit. Melepaskan kamu itu energi yang sangat sulit, tidak mudah teman-teman. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, dia tuh awalnya merasa dia tuh hanya dijadikan sebagai cadangan untuk kalian yang belum berkomitmen ya. Tapi ternyata kamu tuh menjadi sangat-sangat dekat untuk energinya dia. Kamu ternyata sangat melekat sama dia, dan dia mencoba untuk sibuk kerja untuk ngelupain soal kamu. Jadi cari pelarian gitu ya. Dia cuma bisa berharap bahwa situasi bisa ada perbaikan ya teman-teman. Karena dia tahu dia sudah benar-benar kelewatan sama kamu gitu ya. Udah benar-benar kayak aduh udah deh, luka yang diberikan sudah sangat besar. Yang dia inginkan ke depannya sama kamu teman-teman. Di sini kalau Sora lihat dia masih kepingin untuk mengusahakan hubungan ini. Walaupun dia sekarang bingung mulai dari mana, harus bagaimana, harus mulai ngomong dari mana, harus selesai mulai dari mana. Tapi yang dia cuma tahu adalah dia masih punya energi ketertarikan, masih punya energi cinta sama kamu. Intinya belum bisa mau let go kamu lah, intinya seperti itu. Karena dia bisa merasakan. Sekarang ketika kamu sudah beranjak mau pergi dari dia mulai merasakan kamu tuh energi cinta sejati. Dan dia tidak bisa berdealing dengan semua perasaan bersalah yang ada di dalam batin dia ke kamu. Gitu ya. Dia akan berusaha memohon sama kamu, meminta, menawar untuk kamu merubah keputusan kamu, teman-teman. Di sini kalau yang Sora lihat gitu ya. Sementara di satu sisi dia berusaha untuk terus membuat keuangan jadi lebih baik dengan harapan kalau dia punya finansial lebih baik, kamu juga mungkin mau lebih mempertimbangkan gitu ya teman-teman. Ada yang cari pelarian juga, keluar, kumpul-kumpul sama temen, minum-minum lah, nongkrong-nongkrong gitu ya. Dan karena dia tahu dia harus memberikan juga support finansial yang lebih baik. Jadi sebelumnya kalau Sora lihat ya, apalagi untuk yang berkeluarga, mungkin dia selama ini nggak ada support yang cukup baik secara keuangan ya ke kamu, ke anak-anak kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat sekarang ya, orang ini tuh kayak pingin fokus lagi kembali ke kamu gitu ya. Intinya itu sih yang dia inginkan. Nasihat buat kamu dalam situasi ini apa? Teman-teman, keputusan yang perlu dipertimbangkan memang ada di tangan kamu ya. Coba dipertimbangkan baik dan buruknya. Jadi keputusan itu memang harus dipertimbangkan gitu ya. Apa yang kamu pingin perjuangkan? Karena kalau Sora lihat di sini banyak yang kalian tuh lebih kepada orangnya realistis, pingin perjuangin untuk hidupin diri kamu sendiri, fokus sama diri sendiri, pingin kehidupan lebih baik gitu ya. Kamu akan banyak melihat pertanda teman-teman. Jadi untuk kamu tahu keputusan apa yang kamu akan ambil, lihatlah pertanda
dari alam semesta ini. Apalagi ada energi angel number. Perhatikan angel number yang kamu lihat gitu ya. Itu mungkin berarti sesuatu secara pribadi untuk kamu. Tapi di sini perlu ada energi keseimbangan ya, teman-teman. Selain itu coba lebih banyak beribadah secara spiritual. Jadi dapat petunjuk yang lebih jelas dan lebih nyata, teman-teman, ya. Kalau memang menurut kamu sudah cukup, aku harus kasih batasan, ya nggak masalah juga. Itu adalah pembelajaran kamu secara personal, gitu ya. Jadi mau batasin, mau lanjut apa enggak itu keputusan kamu. Jadi tolong kalau keputusan akhir yang Sora bacakan seperti ini, jangan serta-merta jadi anggap ini sebagai sesuatu yang negatif, gitu ya. Ketika hasil akhirnya itu nggak selalu harus seperti apa yang kamu mau, gitu ya. Kadang-kadang ada pembelajaran spiritual di sana loh, teman-teman. Ini adalah perjalanan spiritual kamu. Saran dari kartu Sora seperti itu, gitu ya. Pikirin deh baik-baik dulu, gitu loh ya. Intinya gitu, nggak ada yang Sora bela di sini, gitu ya. Karena memang energi pengkhianatan ini menghantui banget, gitu ya. Kamu kan juga mungkin butuh healing, gitu loh ya. Jadi itu yang kalau Sora lihat ya. Romantisme ini masih sangat mungkin ada, tapi balik lagi, kan kamu juga butuh untuk jadi bijak ya. Kalau orang ini bergen, ya kamu coba lihat apa sih yang mau dia offering ke kamu, apa yang mau dia tawarin sama kamu. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kamu intinya. Intinya adalah orang ini akan fokus kembali ke kamu sih. Dengan caranya, dia akan datang, berusaha membujuk kamu, berusaha meyakinkan kamu kalau hubungan ini masih bisa mungkin dijalanin gitu. Karena nggak siap ternyata gitu loh untuk pisah. Ya. Kita coba lihat astrologi yang terungkap di sini. Kita cek dulu ada zodiak apa. Pisces, Cancer. Ini apa nih? Virgo, Capricorn, Aquarius. Sorry. Virgo, Pisces, Cancer, Capricorn, Aquarius, Leo, Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ya, bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, plat nomor kendaraan gitu loh. Ya, kita lihat dulu nama tempat gitu ya. Teman-teman yang pengen personal reading atau pesan video seperti ini gitu ya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot gitu ya, bisa banget. Oke. Atau ya beli kartu untuk baca sendiri juga bisa. Oke. CPC BL JMR ZG VXN YSM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa mainkan channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.